Oke, selamat sore. Ini adalah video saya yang keempat. Hari ini saya kan udah bilang tadi, kemarin-kemarin saya kan udah bilang di Instagram sudah menulis pesan. Saya kasih tahu tentang tentang hewan yang ingin saya sampaikan di video tersebut kali ini. Yaitu ya cicak, tetapi cicak saya mempunyai cicak, tapi herannya cicak itu memiliki eh, tangan-tangan jari-jari seperti kadal. Biasanya kalau cicak itu mempunyai perekat kan seperti cicak pada umumnya. Perekat kayak menempel di dinding gitu. Tapi kalau ini cicak tetap memiliki kuku seperti kadal gitu. Bisa dibilang itu leopard gecko-nya dari Indonesia lah. Leopard gecko-nya Indonesia. Orang-orang menyebutkannya kebanyakan anak kecil menyebutkannya banyak kan gini, itu leopard gecko Indonesia. Memang iya. Jadi saya video ini aku akan membahas tentang leopard gecko Indonesia. Apakah itu? Simak video tersebut. Ntar ya. Ntar guys, cicaknya susah ditangkap. Ya. Ini dia cicaknya. Lucu kan? Ini adalah cicak batu atau leopard gecko punya Indonesia. Jadi cicak batu ini itu adalah hewan nokturnal sama kayak cicak-cicak pada umumnya. Nah, aktifnya tuh di malam hari. Untuk di siang hari dia akan istirahat dan tidur. Nah, ini adalah cicak batu. Cicak ini biasa ditemukan di dataran tinggi, di perhutanan kedalaman yang lebih dalam dan lebih dingin lah tempatnya. Dia kabur. Maaf. Di hutan hujan tropis ya, contohnya seperti di daerah hutan-hutan yang masih banyak bebatuan, masih banyak perkebunan, pertambangan. Di daerah tertentu ini masih banyak. Di Bogor pun masih ada. Cicak ini adalah cicak batu. Jadi cicak batu yang memiliki tangan-tangan seperti kadal ya, atau seperti gecko ya, leopard gecko. Cicak ini bisa ditemukan di daerah Bogor, tapi di daerah bebatu-batuan. Cicak ini memang suka hinggap di batu-batuan. Jadi cicak ini tuh memang tak lagi asing. Cicak ini suka ada di batu-batuan. Jadi kayak misalnya kita nih ke kebun, terus kita melihat ada cicak, tapi kok aneh, cicak itu memiliki kaki seperti kadal. Pasti tangkap, ya, itu cicak batu, bukan cicak rumah. Jadi cicak itu memiliki beberapa jenis ya, cicak rumah, cicak batu, cicak gula, cicak pohon, sama yang saya pegang ini cicak batu. Jadi ada beberapa banyak spesies. Untuk nama latin dari cicak batu tersebut adalah Crictodactylus marmoratus. Ada juga, jadi memiliki Crictodactylus itu memiliki marga. Crictodactylus semiadi, Crictodactylus, pokoknya itulah. Intinya yang saya paham itu cuma 2 spesies dari cicak tersebut. Jadi cicak batu ini itu suka hinggapnya di batu-batuan. Seperti batu-batuan yang bekas penambangan juga ada, masih batu-batuan yang besar, tapi itu yang buat pohon, yang ada di dekat-dekat pohon dan perkebunan. Dan cicak ini juga suka hinggapnya di pepohonan, terkadang di batang kayu. Seperti itu.
Perbedaannya cicak batu itu tidak bisa menempel di dinding rumah. Beda dengan cicak rumah kebanyakan. Cicak rumah nama latinnya adalah Hemidactylus atau Hemidactylus. Sedangkan cicak batu itu Cryptodactylus. Certodactylus ya. Jadi cicak batu itu untuk karakter itu cukup jinak-jinak tapi jumpy guys. Dia itu tipe-tipe cicak suka pelompat juga, sama kayak kadal-kadalan juga. Untuk perawatan juga cukup mudah. Kalian bisa menggunakan tempat bekas sosis so nice seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan box container. Tetapi kalau kita memelihara ini, itu kelembapannya dia harus stabil ya. Jadi setiap kering disemprot. Tapi kalau misalnya tidak disemprot, cicak tersebut akan merasa kekeringan lalu dehidrasi lalu mati. Untuk perawatan juga cukup mudah. Biasanya yang selama saya piara ini kalau makan itu agak-agak susah sih. Ini makan rada pemalu. Pernah dulu saya miara cicak batu 2 sepasang. Itu yang sudah saya upload di IG itu cicak yang sepasang, cuman mati belum lama ini. Makanya aku bahasnya sekarang. Dan ini cicak batu aku yang baru aku beli dia di tempat teman aku. Untuk perawatannya juga cukup mudah, cukup dikasih makan jangkrik 2 hari sekali. Jangan lupa dikasih water drink tempat minum agar dia tidak dehidrasi. Seperti itu. Dan setelah itu untuk setting kandang seperti ini saja cukup. Jadi aku cuman pakai forest bag. Kalau nggak ada batu-batu pakai forest bag. Pakai pohon seperti ini, seperti habitatnya di hutan, dan pakai air seperti ini. Tuh kelihatan ya, agar dia itu. Karena cicak batu ini dia ini tipe-tipenya suka sembunyi di sela-sela batu ya, atau di lubang-lubang batu tertentu. Seperti itu. Jadi sudah cukup jadi untuk pembahasan video kali ini. Cicaknya memang lompat-lompat terus. Jadi seperti ini cicak batu. Dia memiliki tangan berbeda dengan kebanyakan cicak. Kalau kebanyakan cicak memiliki tangan itu lebih lengket karena mempunyai perekat, dan dia tidak mempunyai perekat tetapi mempunyai alat cakar seperti bulu elang atau kadal-kadalan. Ini adalah leopard gecko asli Indonesia. Oke, jadi sudah cukup pembahasan ini. Oh iya, aku masih punya kejutan lagi yang lain. Tunggu sebentar. Aku akan kembali lagi ke sini. Aku mau nunjukin satu buah hadiah. Buah hadiah. Oh iya, hari ini leopard gecko aku yang betina itu nelor. Jangan salah, dia nelor. Tapi dia mempunyai telur hanya 2 buah. Tadi pagi bertelur kira-kira jam 8 apa jam 7-an. Aku kurang tahu, tapi tiba-tiba berada di kandang yang ada telur. Nah, aku pungut dan aku inkubasi. Nah, sekarang aku lagi inkubasi nih telurnya. Nah, sebelum saya tutup videonya, saya mau nunjukin dulu telurnya kayak apa. Ini dia guys telurnya, dapat tersebut guys. Bagus ya telurnya ya.
cuman telurnya ini agak-agak lembek, jadi dia apa ya, telurnya dia tuh agak-agak lembek. Makanya aku ya semoga kalian doain ya supaya netes ya, bisa jadi anak, jadi biar banyak sini di rumahku. Dan yang ini ada lagi satu lagi nih, saya punya telur lagi, dan dia ada dua telur, dia menelur 2 butir telur. Nah satu lagi nih, kelihatan ya, ini dia. Untuk setting kandang telurnya, inkubasi telurnya cukup mudah guys. Kalian menggunakan tempat bekas puding atau bekas makanan yang kecil-kecil kayak gini. Kalian berikan dia itu perlit atau vermiculit. Kalian bisa beli di toko, dengan harganya murah sekali beli perlit itu alat inkubasi buat gecko tersebut. Kalian hanya beli 10.000 atau 15.000, kalian udah dapat perlit sebanyak ini nih. Tuh guys, lihat kan? Jadi kalian cukup pakai perlit, dan juga perlit itu harus dilembapin pakai air. Seperti itu. Jadi itu saja. Setting kandang telurnya itu cukup kalian pakai tempat dan juga pakai tisu seperti ini, agar kalau misalnya mengembun atau menguap, airnya tidak menetes di telur. Karena kebanyakan kalau para reptil itu gagal karena itu, karena dia tuh udah mengembun tapi nggak segera dilap, dan akhirnya netes terlambat, nggak dilap, dia netes ke telur tersebut kan kena telur, akhirnya jadi busuk telur tersebut. Makanya ada yang gagal. Nah seperti itu, makanya aku dapat ilmu dari teman aku itu, supaya aku tuh mencoba untuk pakainya, dan setelah pakai tisu ditutup rapat seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini aku sengaja aku pisahin. Kenapa? Karena aku ingin mencoba supaya mereka ini kalau dipisahin mereka dapat entas gak. Soalnya pertama kali aku pernah gabungin, akhirnya mereka nggak netes dan gagal satu, yang netes cuma satu doang. Karena itu kan jadinya kan kurang mengenakan kan, sedih sekali gitu. Tuh tanggal 10 2023 tuh. Oke, jadi itu saja video aku yang membahas, aku nggak lama-lama. Nantikan video berikutnya yang video kelima aku, tentang pembahasan tentang perbedaan cicak batu dan cicak rumah. Alasan saya untuk membedakannya karena supaya mengedukasikan ke masyarakat atau ke orang-orang yang belum paham tentang cicak batu dan cicak rumah, khususnya untuk reptiler yang baru mau belajar. Nah itu harus harus tahu seperti apa. Oke, terima kasih, sampai jumpa, mantap.